Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, keyakinan kita yang paling mendasar adalah bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang memiliki kuasa penuh untuk menaikkan derajat seseorang. Ini bukan sekedar keyakinan, melainkan satu pondasi iman yang kokoh sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mengangkat kedudukan seorang hamba sesuai dengan apa yang ia kerjakan dan kehendaknya yang tak terduga. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 132, Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, wa likulin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dari ayat ini secara gamblang mengkaitkan kata derajat dengan amal, yaitu perbuatan atau tindakan. Ini menunjukkan bahwa kedudukan atau derajat seseorang di sisi Allah akan bisa diperoleh melalui perbuatan baik dan ketaatan yang konsisten. Namun ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk memuliakan dan mengangkat derajat hambanya dengan cara-cara yang mungkin di luar dugaan nalar kita. Lantas tanda-tanda apakah yang bisa kita yakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedang menaikkan derajat seseorang? Yang pertama, ditimpakan musibah dan ujian kehidupan. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, mungkin akan terasa paradoks, namun sejatinya musibah yang menimpa seseorang seringkali dapat membawa berkah dan mengangkat derajat orang tersebut. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah yang terkadang sulit kita pahami dengan akal terbatas kita. Bahkan perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang berderajat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala seperti para ulama, para wali dan juga nabi justru adalah mereka-mereka yang paling sering mendapatkan berbagai musibah atau cobaan. Kita bisa melihat bagaimana para nabi diuji dengan kaumnya, para ulama dizalimi, dan para wali dimusuhi oleh ahli maksiat.
Semua itu pada hakikatnya adalah sarana kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Melalui cobaan tersebut, Allah bermaksud untuk mengangkat derajatnya ke tingkatan yang lebih tinggi, melebur dosa-dosanya dan juga membersihkan jiwanya, memperbanyak pahalanya dan melipat gandakan kebaikannya, meninggikan kemuliaannya di mata makhluk dan juga di sisinya, dan yang terpenting menjadikan hamba tersebut semakin dicintai olehnya. Setiap muslim diberikan cobaan berdasarkan kadar keimanan dan ketakwaan mereka. Semakin kuat agamanya, semakin berat pula cobaan yang mungkin dihadapinya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dahsyat cobaannya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Para nabi, lalu orang yang paling mulia di antara kalian, kemudian orang yang paling mulia lagi di bawah mereka. Setiap orang akan diberikan cobaan menurut kadar agamanya, sehingga jika ia dalam hal agamanya itu kuat, maka beratlah cobaannya. Namun jika dalam agamanya ia lemah, maka ia diberi cobaan sesuai kadar agamanya itu. Cobaan akan senantiasa menyertai seorang hamba sehingga membebaskan hamba itu berjalan di bumi ini tanpa ada dosa lagi padanya. Ini menunjukkan bahwa musibah bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan pencucian dosa dan pengangkatan derajat. Dalam riwayat lain ditegaskan pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan musibah melalui tubuh, harta atau anak-anak kita. Jika kita bersabar menghadapinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat hambanya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Jika seorang hamba telah mendapat ketetapan sebuah derajat dari Allah, tapi ia tidak dapat mencapainya dengan amal ibadahnya, maka Allah akan memberinya cobaan pada raganya, atau hartanya, atau anaknya. Kemudian Allah memberinya kesabaran, sehingga Allah menyampaikannya kepada derajat yang telah menjadi ketetapan untuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini hadis dari riwayat Ahmad. Dari sini jelaslah bahwa musibah dengan izin Allah adalah jalan menuju kemuliaan dan kedekatan yang lebih besar dengannya. Lalu yang kedua, diuji dengan sakit. Sahabat seiman, salah satu bentuk ujian yang seringkali datang adalah sakit. Ketika seorang muslim sedang dilanda sakit, sangat penting bagi kita untuk berprasangka baik kepada Allah. Mengapa demikian? Karena sakit yang kita derita bisa jadi merupakan bentuk kepedulian dan tanda cinta kasih Allah kepada kita, sekaligus sebagai sarana bagi Allah untuk memuliakan dan mengangkat derajat diri kita. Memang begitulah kebenarannya, asalkan orang yang sakit tersebut menerima penderitaannya dengan penuh kesabaran, lapang hati, ridho dan berserah diri kepadanya. Rasulullah telah menegaskan hal ini dalam beberapa hadis, di antaranya, sesungguhnya orang-orang yang soleh akan diberikan cobaan yang lebih berat kepada mereka, dan sesungguhnya tidaklah menimpa seorang mukmin suatu bencana meskipun itu hanya berupa duri yang menusuknya,
atau sesuatu yang lebih dari itu, melainkan semua itu akan menjadikan dihapus satu kesalahan dari dirinya dan diangkat satu derajat tingkatan atasnya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadis ini memberikan kita keyakinan bahwa setiap rasa sakit sekecil apapun tidak akan berlalu begitu saja tanpa hikmah. Ia akan menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah juga bersabda, rasa pusing yang dirasakan oleh seorang mukmin, atau duri yang menusuk tubuhnya, atau sesuatu yang membuatnya merasa sakit, maka semua itu akan menjadikan Allah mengangkat derajatnya sebanyak satu derajat atau satu tingkat kemuliaan. Dan Allah pun akan menghapuskan dosa-dosanya besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Dari penjelasan kedua hadis ini, kita dapat menarik kesimpulan yang sangat menghibur dan menguatkan iman kita, bahwa selain diangkat derajat bagi seseorang yang sedang sakit, ternyata juga dihapuskan segala dosa-dosanya dengan sakit yang dideritanya. Ini adalah karunia yang luar biasa dari Allah bagi hamba-hambanya yang bersabar. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, musibah dan sakit bukanlah tanda Allah meninggalkan kita, melainkan seringkali adalah tanda cinta dan upayanya untuk membersihkan kita dari dosa, menguatkan iman dan menaikkan derajat kita. Mari kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang selalu berprasangka baik kepada Allah ketika ujian itu datang kepada diri kita semua. Ingat, setiap kesulitan adalah peluang untuk mendekat kepadanya. Setiap rasa sakit adalah kesempatan untuk dihapuskan dosa, dan setiap kesabaran akan dibalas dengan derajat yang lebih tinggi di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menguatkan iman kita dan menjadikan kita termasuk golongan hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur dan bersabar dalam menghadapi setiap takdirnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.